Lalu sebuah kilatan petir membelah langit. Kelima pendekar itu melihat petir membelah ke 5 arah menjadi sebentuk tangan kurus dengan jemari meruncing. Sekilas gambaran ajaib tersebut lenyap, tinggal guruhnya yang membahana. Namun di mata Sentika masih terlihat jelas bentuk tangan, bentuk cakar iblis, dan muncullah cincin api. Ada 5 anak SMA, warisi silat Nusantara. Kesaktian pada zamannya membasmi si murka angkara. Tiada yang tahu siapa, mereka harus mencarinya. Siapa pewaris ilmunya, pendekar sejati dikdaya. G5 Garuda 5 perkasa, satukan ilmu, satukan rasa. Buang egomu demi semua, untuk ciptakan jurus utama. Go, 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 G5 go, kembangkan jurusmu. Ilmu silat sakti, warisan sejati. Basmilah angkara, jadikanlah damai di bumiku ini. Garuda 5 Utusan Iblis. Prologia. Pesan menembus zaman. Ketika baku langit menghunjam tanah, cahayanya menerangi seisi lembah. Ketika cincin api tampak di angkasa, bersiaplah dunia menelan petaka. Bab 2. 12 Malaikat Pencabut Nyawa. Sungguh suatu pertanyaan besar, bagaimana bisa ada sekelompok orang lain di tempat itu? Apakah kisah mengenai utusan iblis juga diketahui pihak-pihak lain? Terah pendekar gila saja sudah turun-temurun memperlakukan hal ini sebagai sebuah rahasia yang harus dijaga, hanya diturunkan kepada satu murid di setiap generasi. Jika sang pewaris memutuskan untuk mengajak orang lain membantu, tentunya atas dasar kepercayaan dan amanat untuk menjaga rahasia itu. Sentika dan kawan-kawannya dapat melihat sosok-sosok manusia berkeliaran di sekitar tiang cahaya. Tindak tanduk mereka mengesankan sedang sibuk melakukan sesuatu, bukan terpesona oleh sosok paku langit. Tak mungkin orang-orang itu penduduk setempat yang tertarik oleh cahaya paku langit. Lembah ini daerah tak bertuan, bukan daerah yang dekat dengan dusun manapun, dan sama sekali tidak dilintasi oleh jalur-jalur perdagangan. Kelima pendekar itu berlindung di balik naungan kegelapan pohon pinus di tepian lembah, mengawasi. Orang-orang di dekat paku langit lebih mudah diamati, sebab begitu terangnya area tersebut. Sentika menajamkan pandangan, merapatkan aji penglihatan menembus jarak. Dengan segera, mata tajam bak alang itu menangkap wajah-wajah yang hilir mudik sampai berhenti tepat pada seraut wajah. Kisangeti, Desis Sentika. Astaga, rupanya orang-orang sesat pun sudah mendengar kabar tentang utusan iblis. Widura terperangah. Aku yakin mereka tak akan melewatkan kesempatan langka ini, tanggap Sentika. Walaupun sungguh aku tak tahu dari mana mereka bisa mendapatkan keterangan rinci sebagaimana yang kita miliki. Salinan kitab lontar yang lain mungkin, kata Pramesti. Atau sejenis kitab yang sama, tapi buatan kaum sesat, imbuh Widura. Sentika mengangguk.
Besar kemungkinan kaum sesat pun mempunyai kitab dari sisi mereka. Tapi untuk apa? Pramesti bertanya heran. Sepanjang yang dipahaminya dari kitab lontar, tak ada satupun hal menggembirakan yang bisa diharapkan manusia dari kedatangan utusan iblis, baik bagi golongan putih maupun golongan hitam. Entahlah, bukan untuk kebaikan, sela Widura. Jika yang Kakang ceritakan tentang utusan iblis adalah makhluk paling sakti sejagat, apalagi yang mereka cari selain keuntungan diri? Anggraini berkata pedas. Mata gadis itu bagaikan bara yang panasnya ditujukan pada sosok tua berambut kelabu panjang di bawah sana. Untuk urusan dendam keluarga, justru Anggraini yang lebih berapi-api dibanding Sentika. Kalau saja mereka tidak sedang berada dalam tugas khusus, tentu sudah dari tadi gadis itu melabrak Kisah Ngeti yang telah diburunya bertahun-tahun. Sentika mengangguk pelan, kelihatannya begitu. Siapa yang bisa memanfaatkan kesaktian utusan iblis yang luar biasa itu bagi kepentingannya? Tak pelak bakal jadi penguasa dunia. Rupanya kita harus menyingkirkan ganjalan terlebih dahulu, gumam Sentika. Pramesti menunjuk. Hati-hati, mereka bukan tokoh-tokoh sembarangan. Aku melihat 3 orang dari 12 malaikat pencabut nyawa berada di dekat Kisah Ngeti. Murid-murid Kisah Ngeti, kalau tak salah itu murid ke-1, ke-3, dan ke-8. Widura mengangguk. Nama 12 malaikat pencabut nyawa sudah kondang sebagai gerombolan pembunuh bayaran yang berilmu tinggi dan sangat kejam. Bukan cuma sekali dua kelompok mereka harus ketanggor berurusan dengan penjahat-penjahat itu. Berarti 9 lainnya ada di sekitar situ. Sentika mengamati sekeliling. Ia ingin meyakinkan bahwa tidak ada penjaga memata-matai. Pendekar itu merasakan situasi aman. Rupanya mereka datang dari arah berlawanan dengan orang-orang di bawah sana. Dan orang-orang itu juga tidak berpikir akan ada pihak lain yang menghampiri peristiwa aneh ini. Jadi tidak ada penjagaan. Satu lagi, apakah kalian bisa mengenali wanita beragaman mewah yang berdiri di sebelah sana? Tunjuk Widura. Siapa dia? Aku belum pernah melihat. Dandanannya memang menunjukkan dia bukan kaula sembarangan, sahut Anggraini. Kanjeng Ratu Suromenjani, ungkap si pendekar gempal. Gusti Allah, apa kerja kaum lelembut di tempat ini? Dia Pramesti berbisik kaget. Sentika juga termangu. Baru kali ini ia menyaksikan sendiri sosok wanita yang namanya legendaris sebagai penguasa kerajaan lelembut, makhluk halus yang menguasai sebagian tanah Jawa ini. Kerajaan misterius, kabarnya berlokasi di salah satu gunung yang dipercaya sebagai pusat bumi dan sering didatangi orang yang bermaksud memperdalam ilmu hitam. Tak disangsikan lagi, kepada rakyat kerajaan lelembut inilah kaum syirik meminta bantuan seperti mendapatkan kekayaan, keberuntungan, kesaktian diri, bahkan mencelakakan orang lain dengan cara-cara terkutuk. Pernah aku dengar, Kisah Ngati menjalin hubungan khusus dengan ratu itu. Rangga tiba-tiba berkata, si tua keparat itu menjalin cinta dengan kaum lelembut. Anggraini bagikan disulut arang menyala. Orang seperti dia pasti menghalalkan segala cara untuk membuat dirinya paling sakti di Marcapada, ujar Widura seperti mengejek. Tapi sebenarnya si tua bangka itu tidak rugi. Lihat, wanita itu memang luar biasa cantik, lanjut Widura seraya mengejap-ngejapkan mata. Sepertinya terpesona dia melihat kecantikan sang ratu yang memang tiada bandingan itu. Dengan kesaktian yang mereka miliki, kelima pendekar itu bisa menyaksikan sendiri. Kulit sang ratu putih mulus bagaikan gading yang tak celah. Wajahnya pun bak diukir dengan saksama oleh pandai ukir ahli. Lekuk parasnya sedemikian halus dan serasi, berhiaskan alis sepasang bagi pedang menyinggung pangkang hidung. Hidung yang mancung bagus, cantik. Sungguh, daya tarik wanita tersebut memang luar biasa, seperti memancar candra dari wajahnya. Dalam keadaan begini sempat-sempatnya kau bermata keranjang, rutuk Anggraini. Dia jeng ceriwis, tentu saja aku cuma bercanda. Sejelek-jeleknya manusia masih jauh lebih baik dibanding secantik-cantik lelembut. Lebih baik tidak kita perdebatkan hal itu. Sentika menyelah. Yang lebih penting justru kenyataan bahwa kedudukan Kisah Ngeti cukup kuat.
Ia punya 12 malaikat pencabut nyawa beserta Ratu Suro Menjani, dan mungkin berikut kerajaan makhluk gaib itu di belakangnya. Menurutku ada yang agak ganjil. Sang ratu sepertinya hanya tampil sendirian. Kemana para kaulanya? Paling tidak kita harus waspada dengan pasukan penjaganya, ujar Widura. Ya, demikian pula dengan begundal-begundal ke-12 cecunguk itu. Heran pada kemana mereka, kata Anggraini, menyebutkan jawara-jawara kelas menengah, para begal atau rampok yang biasanya sering menjadi anak buah para tokoh 12 malaikat pencabut nyawa. Mereka bukan pendekar-pendekar kosen, tetapi jumlahnya yang banyak seringkali membuat repot. Mungkin ini urusan rahasia sehingga mereka tidak melibatkan banyak orang, gumam Sentika. Sekali lagi, ia mencoba menajamkan indera, dan hasilnya masih sama. Tak banyak orang berada di bawah sana. Jika Sentika tepat menghitung, kelihatannya hanya terdapat 12 orang beserta Ki Sangeti dan Sang Ratu, itu saja. Biasa tabiat kaum sesat. Kalau ada kesempatan untung besar, mana mau mereka berbagi, ejek Widura. Menurutku, lebih baik kita pusatkan diri pada tugas. Kita mengusir utusan iblis terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita hadapi mereka, usul Pramesti. Pemikiran yang bagus, istriku, sambut Sentika seraya tersenyum. Kalau dia yang bilang begitu, pujian diberikan. Jika aku mengusulkan, tak semanis itulah sikapnya. Widura menggoda. Biasa urat usilnya sedang kumat. Kamu juga ingin dipanggil istriku oleh Sentika? Tanya Rangga dengan nada datar, seolah tak bermaksud melucu. Tapi jelas ucapannya cukup telak mengolok balik si pendekar gendut tersebut. Mulutnya terkunci dengan membentuk senyuman kecut. Yang lain-lain jadi terkikih geli. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita tidak melabrak mereka, tanya Anggraini. Ada secuil nada kecewa dalam ucapannya. Maklum, Anggraini yang berperawakan ringkas terengginas itu memang termasuk tipe pendekar yang berangasan. Sentika menggeleng. Tidak, kita tak menyerang. Ada yang jauh lebih penting. Sekarang kita akan menunggu. Menunggu? Menunggu apa? Anggraini mengerutkan kening. Rekan-rekannya juga menanti dengan dada berdebar penuh tanya. Sentika memandang langit. Awan hitam membaluti tiang cahaya yang masih bersikukuh di tempatnya. Walaupun petir sesekali menyambar dan angin mendesau-desau, Sentika merasakan bahwa cuaca belum segarang yang seharusnya. Niscaya akan menjadi lebih dahsyat dari ini nanti. Paku langit sudah muncul, bukan? Kata Sentika. Tiang cahaya itu, ya? Terus? Desak Widura penasaran. Kita tunggu tanda kedua, jawab Sentika tegas. Bola mata Pramesti membesar, lalu pandangannya berpindah ke angkasa. Mulutnya terbuka dan dengan perlahan ia melantunkan bait berikutnya. Ketika cincin api tampak di angkasa. Tanda kedua, cincin api? Sentika mengangguk. Dan tak lama, tanda kedua itu pun muncul. Dimulai dengan perubahan mendadak pada angkasa malam. Mulanya, terasa deluk angin menjadi agak keras, seperti tangan mencolek-colek, berangsur kian brutal sehingga terasa menampar-nampar. Widura sampai menyempatkan diri membenahi simpul ikat kepalanya. Dedaunan rapuh berontokan dan terhambur kian kemari bagaikan hama belalang. Awan hitam bergumuruh seolah bergetar-getar di angkasa. Dan serentak sebuah suara mengaung bagai gasing bambu diputar, berkumandang di udara. Gusti, bunyi apa itu? Widura melonjak kaget. Seruannya tertelan di balik riuhnya suasana. Bunyi mengaung berasal dari arah tiang cahaya di tengah lembah. Tetapi getarannya cukup kuat sampai ke tempat mereka bersembunyi. Bisa jadi, orang yang tidak kuat tenaga dalamnya akan mengalami pingsan akibat getaran suara ini. Lalu, sebuah kilatan petir membelah langit. Kelima pendekar itu melihat petir membelah ke 5 arah
menjadi sebentuk tangan kurus dengan jemari meruncing. Sekilas, gambaran ajaib tersebut lenyap, tinggal guruhnya yang membahana. Namun, di mata Sentika masih terlihat jelas bentuk tangan, bentuk cakar iblis, dan muncullah cincin api. Gusti Allah, benar-benar cincin dari api, seru Widura terperangah. Persis dari balik lubang tembus tiang cahaya di tengah awan, muncul sebentuk benda langit yang teramat ganjil. Suatu rangkaian api berkobar-kobar dalam bentuk cincin raksasa yang melingkar dan lowong di pusatnya. Lidah api berwarna kuning kemerahan bergelora liar di sekujur cincin itu, seperti saling berkejaran memagut satu sama lain. Tampaknya benda itu berputar pada sumbunya dengan kecepatan tinggi bagaikan gasing. Agaknya gerakan itulah yang menyebabkan timbulnya bunyi mendeng ke segala penjuru lembah. Belum pernah kelima orang itu dalam seumur hidupnya mendapatkan penglihatan semacam itu di angkasa. Jika Sentika teringat pada cerita-cerita pewayangan, cincin api itu sendiri sangatlah cocok untuk pewujudan senjata sakti Sri Krishna, Cakra Manggala. Apabila senjata macam itu benar-benar ada di dunia nyata. Dan sekiranya Cakra Manggala benar-benar berwujud seperti ini, sungguh tak terkirakan kedahsyatannya. Pantaslah jika senjata macam itu menjadi andalan sang titisan Wisnu. Subhanallah, mengapa batinku malah dipenuhi pesona dan kekaguman terhadap cincin api? Tersentak Sentika kala menyadarinya, ada sesuatu yang tak wajar, pengaruh asing menyelusup dalam kalbu dan pikirannya. Sentika mengamati benda tersebut melayang turun perlahan-lahan, dimandikan oleh cahaya paku langit dan berbinar-binar oleh kobaran apinya sendiri. Cincin api turun bagaikan meniti jalur paku langit sebagai anak tangganya. Anggun seolah membiarkan semua mata tak habis-habis takjub memandanginya. Itu lingkaran roda api yang digunakan oleh Dewa Naca Ciansue, seru dia Pramesti dengan wajah bersemu merah. Itu cakra manggilingan. Widura tak kalah takjub. Jaga iman kalian, jangan terlalu termakan pesona. Ingat bahwa itu adalah perwujudan utusan iblis, serga Sentika. Astagfirullahaladzim, bisik mereka serentak. Jaga pendengaran, gumam Rangga sambil menunjuk telinganya sendiri. Sentika menambahkan, dia berusaha menanamkan sirah pengasihan melalui suara. Dia akan mewujud dalam pikiran sebagai apapun yang membuat kalian kagum dan takluk. Keterangan itu membuat rekan-rekannya mawas diri kembali, dan pengaruh pesona cincin api bagi mereka pun surut. Sebagai orang-orang berilmu, mereka pun akhirnya dapat menangkap getaran tak wajar yang mengalir dalam dengungan itu. Seketika tersadarkan, mudah untuk menahan pengaruh tersebut. Kakang Sentika, seru Pramesti seraya melirik pada lelaki itu. Dari arahnya menuju tanah, kupikir aku sudah bisa menebak benda apakah itu gerangan. Apa itu? Cincin api tidak lain adalah kendaraan utusan iblis. Di atas sana, sebuah seringnya iblis mungkin sudah membayang di balik kobaran api. Utusan iblis siap untuk menjejakkan kakinya di Marcapada, siap untuk menjalankan tugasnya menebar teror dan kemusnahan di antara umat manusia. Seakan yakin akan kemenangan, benda aneh tersebut tak turun terburu-buru, pelan. Masih banyak waktu. Sementara di tanah, jauh di bawah, ia sudah dinantikan oleh berbagai pihak dengan bermacam kepentingan. Mari kawan-kawan, waktunya beraksi. Pembacaan japa mantra di sini, sambut Pramesti. Sentika menggeleng. Terlalu jauh, setidaknya harus 20 tombak dari paku langit. Iya, tapi harus hati-hati sekali. Bagaimana jika mereka tetap menangkap kehadiran kita? Sela Widura. Jangan khawatir, aku yakin orang-orang itu sedang sama terperangahnya seperti kau. Jawab Sentika. Ayo.
Selanjutnya, kelima orang sakti tersebut mendekati tiang cahaya. Bagaikan hantu, mereka bergerak tanpa suara menghampiri sasaran. Pada tempat yang berjarak cukup, langsung saja Sentika membisikkan perintah. Kita mulai. Sesuai latihan, Sentika dan rekan-rekannya segera membentuk lingkaran. Satu sama lain saling berpegangan tangan. Lalu mereka berkonsentrasi, merapal mantra yang sudah dipersiapkan. Hening sejenak dalam batin kelima orang tersebut. Sementara, suasana alam sekitar justru sangat bertolak belakang. Langit riuh bagai dihantam badai. Cincin api masih mengaung nyaring. Ledakan-ledakan guntur merajalela bersama dengan tiupan angin kencang menyeret pucuk-pucuk dedaunan. Dewa angin seperti berusaha memorak-porandakan limbah ini dengan menguras habis seluruh simpanan badainya. Dahulu pula daripada prosesi yang dilakukan pendekar Garuda, 12 malaikat pencabut nyawa pun sudah melakukan hal serupa. Mereka yang tadinya terpencar, sesaat sudah berkumpul dan membentuk lingkaran rapat di dalam tiang cahaya. Ke-12 orang tersebut duduk bersila dan berkonsentrasi, merapalkan ajian-ajian penyambutan bagi utusan iblis. Ki Sangeti berada 10 langkah dari tiang cahaya. Ratu Suru Menjani tegak di sisinya dan ikut mengamati. Tepat pula dugaan Sentika bahwa Ki Sangeti dan kekasihnya itu terlampu takjub memandang langit, sehingga kehadiran 5 pendekar sakti itu tidak mereka sadari. Mereka terpesona memperhatikan cincin api di angkasa. Sementara orang-orang lain tekun dalam konsentrasinya merapalkan mantra-mantra. Sentika sendiri masih berharap-harap cemas. Ia tidak tahu khasiat doa ini yang merupakan rangkaian mantra dari kitab lontar dirangkai ulang oleh seorang ulama dari Demak Bintara menjadi sebuah doa dalam bahasa Arab sesuai agama Sentika dan rekan-rekannya. Dalam iman Sentika, rangkaian ini bukanlah japa mantra serupa sihir. Ini adalah doa sesuai esensi permintaan tolong pada Yang Maha Kuasa menurut uraian kitab lontar. Lantas apakah gerangan jawaban Tuhan? Kitab lontar tak menyebut sedikit pun kecuali bahwa rangkai mantra tersebut merupakan pagar pertama atau sesuatu yang mirip pengertian penjaga gerbang, penghalau jika Sentika meningkat bujangan pendekar gila di masa lalu. Oleh karenanya, sang pendekar hanya bisa memasrahkan semua pada kehendak Yang Maha Kuasa. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendaknya. Ternyata jawabannya datang berupa 5 kilatan petir yang menerjang dari 5 penjuru langit, mengelilingi paku langit dalam posisi melingkar yang selaras dengan posisi berdiri Sentika dan rekan-rekannya. Secara bersamaan, ke-5 kilatan petir menembus awan gelap dan menyambar dahsyat. Nyaris tanpa suara, ke-5 lidah petir itu serempak menuju satu sasaran di tanah, yaitu titik temu paku langit dengan bumi. 5 cahaya membutakan mata bergaung, tanah bagaikan diguncangkan prahara. Sebuah ledakan cahaya besar bergelutur memegahkan telinga, bergabung dengan 5 guru dari 5 kilatan. Tak cukup itu, ke-5 lidah petir kemudian berjalin membentuk sebuah puting beliung. Puting beliung adalah sebuah pusaran yang mirip pusaran angin tornado, tetapi kali ini yang berpusar adalah cahaya kilat beribu-ribu daya tenagannya. Terang benderang merobek kegelapan dan seolah bagaikan hidup. Puting beliung tersebut meliuk dahsyat bagai naga murka bangkit dari tidurnya di perut bumi. Ia bergerak dengan seluruh tenaganya, menerjang dari tanah lurus ke angkasa, tepat dalam jalur tiang cahaya. Sasarannya cuma satu, cincin api.